Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa Nabila Azahra dengan NIM 2023 31228. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum tentang proses clustering menggunakan K-means dan agglomerative hierarchical clustering dengan dataset mall customers yang saya ambil dari Kaggle. Oke, pertama saya mulai mengimport library yang dibutuhkan, yaitu yang ada library seperti Pandas dan NumPy. Saya pakai untuk mengolah data, terus Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, lalu ada standard scalar untuk normalisasi data. Kemudian saya pakai K-means dan agglomerative clustering sebagai algoritma clustering, lalu ada PCA untuk reduksi dimensi, lalu ada Silhouette score sama Davis-Bouldin score untuk evaluasi pendukung. Lalu eh, selanjutnya ke tahap pengumpulan data dan pembersihan data. Saya menggunakan dataset customer dari Kaggle tadi yang sudah saya bilang. Setelah itu saya cek jumlah baris dan kolom, lihat 5 data pertama dan cek struktur datanya pakai di f.info. Saya juga cek missing value untuk memastikan datanya bersih karena ada fitur kategorikal yaitu gender. Saya melakukan encoding dengan mengubah male 1 dan female 0 supaya bisa diproses model. Lalu, setelah datanya bersih, saya lanjut ke proses eksplorasi data atau EDA. Di sini saya tampilkan statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum datanya. Lalu, saya buat beberapa histogram, yaitu ada age and annual income spending score. Dari sini terlihat bahwa distribusi usia dan pendapatan lumayan beragam. Spending score juga menyebar merata dari 1 sampai 100. Saya juga bikin box plot untuk membandingkan usia berdasarkan gender. Hasilnya umur laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh beda. Selain itu, saya juga membuat heat map korelasi untuk melihat apakah ada hubungan antar fitur numerik. Dari heat map terlihat bahwa korelasi antar fitur tidak terlalu kuat. Misalnya pendapatan tidak terhubung langsung dengan spending score dan gender tidak sepenuhnya pengaruh. Dan gender juga tidak punya pengaruh yang signifikan ke fitur lainnya. Selanjutnya, saya mempersiapkan data untuk clustering. Saya ambil 3 fitur utama, yaitu age, annual income, dan spending score. Lalu saya tampilkan scatter plot sebelum standardisasi sebagai gambaran awal. Karena skala tiap fitur beda jauh, saya melakukan standardisasi menggunakan standar scalar. Setelah di standardisasi, sebaran datanya jadi lebih beragam dan siap untuk masuk ke algoritma clustering. Ini data sebelum standardisasi dan ini data setelah standardisasi. Lalu berikut masuk ke proses K-mean clustering. Untuk menentukan jumlah cluster terbaik, saya memakai elbow method. Jadi saya coba dari 1 sampai 10, lalu saya hitung inertia setiap K. Inertia itu ukuran seberapa rapat data dalam cluster. Hasilnya saya plot dan titik siku terlihat di sekitar K sama dengan 5, sehingga saya pilih 5 cluster sebagai nilai optimal. Setelah itu, hmm, saya jalankan algoritma kami dengan 5 cluster.
Dari proses fitting ini, saya dapat cluster center atau posisi sentroid setiap cluster dalam data yang sudah standarisasi. Kemudian saya visualisasikan hasil clustering menggunakan eh, s- scatter plot. Warna yang berbeda menunjukkan klaster yang berbeda dan titik merah besar menunjukkan posisi sentroid masing-masing klaster. Dari plotnya kelihatan bahwa pembagian klaster cukup jelas dan tiap kelompok punya ciri khas masing-masing. Untuk mengevaluasi hasil kami, saya menghitung Davis Baldwin Score dan Silhoute Score. Nilai Silhoute-nya cukup baik mendekati 0,4, artinya klaster yang terbentuk cukup optimal dan tidak terlalu overlap. Setelah menjalankan K-means, saya lanjut ke Aglomerative Hierarchical Cluster atau AHC. Pertama-tama saya buat dendrogram dengan metode word, average, dan complete. Untuk melihat struktur hierarkinya. Dendrogram ini membantu membuat kira-kira menentukan jumlah klaster yang masuk akal, biar konsisten dengan K-means. Saya tetap pakai 5 klaster di AHC supaya bisa dibandingkan hasilnya. Saya coba 3 kombinasi AHC, yaitu eh, Euclidean Word, lalu Manhattan Complete, dan Manhattan Average. Masing-masing saya tampilkan dalam bentuk scatter plot. Dari hasilnya terlihat pola cluster yang memang beda-beda tergantung modelnya. Setelah itu saya juga hitung Davis Baldwin Score untuk masing-masing metode. Supaya visualisasi klaster lebih mudah dipahami, saya juga melakukan PCA dengan dua komponen. PCA ini mereduksi dimensi, tapi tetap mempertahankan sebagian besar informasinya. Hasilnya saya tampilkan dalam dua plot, satu untuk Kamis dan satu lagi untuk AHC, dengan tampilan dua dimensi. Nah ini, perbedaan bentuk klaster jadi lebih kelihatan. Di bagian terakhir, saya melakukan evaluasi menyeluruh menggunakan Silhouette Score. Saya bandingkan nilai Silhouette dari Cummins dengan 3 model AHC. Hasilnya, nah, hasilnya Cummins mendapatkan nilai yang paling tinggi yaitu 0,4166. Artinya Cummins adalah metode clustering yang paling baik untuk data mal customer ini. Sementara sementara itu AHC dan Euclidean Word masih cukup bagus, sedangkan metode Manhattan Complete adalah yang paling rendah. Dari keseluruhan proses ini bisa disimpulkan bahwa untuk dataset mal customer, kami memberikan pemisahan klaster yang lebih jelas dan stabil dibandingkan dengan metode hierarkial. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.